Shalom adik-adik. Shalom. Jumpa kembali dalam ibadah sekolah minggu kita. Adik-adik sudah siap memuji nama Tuhan? Siap. Kalau sudah siap, mari bersama-sama kita memuji Tuhan dengan pujian Saat Pagi Hari Ku Datang Lagi. Saat pagi hari ku datang lagi menghadap Tuhan dan rendahkan diri, mengucap syukur buat hari yang Kau beri, memuji Tuhan dengan sepenuh hati. Saat pagi hari ku datang lagi menghadap Tuhan dan rendahkan diri, mengucap syukur buat hari yang Kau beri, memuji Tuhan dengan sepenuh hati. Terima kasih atas pagi hari ini. Terima kasih atas kesempatan dan penyertaan sepanjang hari ini. Tuhan Yesus, ajar kami untuk selalu rendah hati dan selalu mengasihi-Mu Tuhan, sehingga kami bisa menjadi saksi bagi-Mu Tuhan Yesus. Tuhan, biarlah apa yang kami persembahkan pada pagi hari ini semuanya untuk menyenangkan hati-Mu Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan Yesus, hanya di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Haleluya. Amin. Amin. Halo adik-adik. Halo. Kelihatannya ada adik di rumah kurang semangat nih. Iya. Bagaimana kalau kita ajak untuk pakai berdiri? Boleh, Kak.
Setuju? Oke, ayo adik-adik, kita bersama-sama bangkit berdiri dan kita memuji nama Tuhan dengan pujian Aku Anak Tuhan Zaman Sekarang. Puji nama Tuhan, kita sudah memuji dan membesarkan nama Tuhan. Tiba waktunya bagi kita untuk mendengarkan firman Tuhan. Adik-adik sudah siap untuk mendengarkan firman Tuhan? Yes, ya. Untuk menyambut firman Tuhan, mari bersama-sama kita memuji nama Tuhan dengan pujian Ku di Tangan-Mu.
Saya melipat tangannya, tutup matanya, kita akan berdoa bersama-sama. Bapa di surga, terima kasih ya Tuhan, kami sudah memuji, memuliakan nama Tuhan dari awal hingga pada akhirnya. Biarlah semua pujian kami hanya untuk memuliakan, hanya untuk meninggikan nama Tuhan. Tiba saatnya Bapa di surga, kami akan mendengarkan firman-Mu. Kiranya Tuhan tolong kami, anak-anak-Mu dimanapun berada, supaya kami mendengarkan firman-Mu. Kiranya kami boleh mendengarkannya dengan baik, dengan sungguh-sungguh, menghargai firman-Mu, semuanya untuk kepujian, kemuliaan nama Tuhan. Kakak-kakak yang akan membagikan firman-Mu, kiranya Tuhan tolong, dan kiranya mereka beri semangat di dalam membagikan firman Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami siap untuk mendengarkan firman-Mu. Puji Tuhan. Amin. Halo. Shalom. Selamat pagi anak-anak. Kita bertemu lagi dalam acara dialog interaktif sekolah minggu kita. Di hari ini kita tidak sendiri. Kali ini Tante ditemani sama Kak Ferry, Kak Sigit. Karena hari ini Tante Elizabethnya sedang berhalangan hadir. Nah, hari ini juga sudah hadir kedua kakak kita yang akan membantu membahas renungan firman Tuhan minggu ini. Nah, sebelum kita bincang-bincang, kita sapa dulu ya mereka. Selamat pagi Kak Ferry. Halo. Selamat pagi Kak Sigit. Halo. Selamat pagi Kak Alfi, apa kabarnya? Sangat baik. Selamat pagi Kak Halo. Daud, apa kabarnya? Baik sekali. Ya, di pertemuan minggu ini anak-anak kita akan membahas pelajaran yang sudah kita pelajari selama 1 bulan ini. Seperti yang kalian ketahui, bulan ini kita bersama-sama belajar tentang prajurit Kristus. Nah, untuk memahami supaya kalian mengerti, memudahkan kalian, maka penjelasan-penjelasan pagi hari ini akan dijabarkan berdasarkan pertanyaan. Nah, untuk mempersingkat waktu, kita akan mulai saja acara pagi hari ini. Yuk, kita simak sama-sama pertanyaan berikut ini. Kak, Ya, kita kan sudah belajar tentang prajurit Kristus nih. Sekarang saya mau bertanya, apa itu prajurit? Kemudian, bagaimana dengan prajurit Kristus? Dan siapakah mereka? oke, ini pertanyaan yang sangat baik adik-adik sekalian. Perlu dimengerti adik-adik bahwa jabatan seorang prajurit merupakan jabatan yang sangat-sangat istimewa. Tidak semua orang disematkan jabatan seorang prajurit. Artinya orang-orang yang mendapatkan jabatan seorang prajurit, dia yang istimewa, dia yang besar badannya, dia yang kuat, dia yang tinggi, dan dia yang tampan. Biasanya begitu adik-adik sekalian. Nah, adik-adik, ternyata seorang prajurit itu bukan hanya berlaku bagi orang-orang yang ada di luar, namun seorang prajurit itu jabatannya juga berlaku bagi kita orang-orang Kristen. Artinya adik-adik, kita juga sebagai pengikut Kristus juga merupakan seorang prajurit. Namun kita bukan membawa senapan dan lain sebagainya, namun kita membawa iman kita adik-adik sekalian. Jadi perlu digarisbawahi bahwa kita juga adalah seorang prajurit, karena kita juga merupakan orang-orang yang istimewa adik-adik sekalian. Saya dan adik-adik sekalian adalah prajurit, dan kita merupakan orang-orang yang istimewa di hadapan Tuhan. Ya, Oke, terima kasih Kak Dut. yap. Dan selanjutnya saya mau bertanya dengan Kak Alfi. Kak, ini kan berbicara tentang prajurit. Prajurit itu katanya tentara yang badannya besar, dan kekar, Kak. Dan saya mau bertanya, kenapa kita disebut prajurit Kristus? Kemudian, siapakah yang harus kita lawan? Nah, adik-adik kita harus ingat seperti yang dikatakan barusan seperti pertanyaan ini. Kita lihat bahwa seorang prajurit itu bukan hanya sekedar untuk hidup begitu saja. Jadi hanya punya jabatan prajurit, hanya punya gelar prajurit, tidak seperti itu. Tetapi dia memiliki tugas adik-adik. Nah, seperti yang adik-adik sudah dengar tadi bahwa Tuhanlah yang menjadi pimpinan kita. Nah, kita memiliki tugas dari Tuhan. Kenapa kita disebut prajurit dan kenapa dan apa yang menjadi siapa yang menjadi lawan kita? Nah, kita disebut prajurit Kristus karena kita akan berlawanan dengan satu hal, yaitu iblis. Nah, adik-adik, dan iblis ini akan menjadi musuh kita. Kenapa kita melawan iblis? Karena iblis ini selalu berusaha untuk menghancurkan kita, membawa kita kepada kebinasaan. Iblis itu tidak senang kalau lihat orang itu suka beribadah, tidak senang kalau lihat orang itu suka memuji Tuhan,
dia tidak senang kalau orang itu rajin, jujur, dan sebagainya yang baik. Tuhan itu senang kalau iblis itu senang kalau lihat orang itu hidupnya tidak karu-karuan, hidup kacau. Nah, tetapi Tuhan berbeda. Tuhan ingin kita itu hidup di dalam kebaikan, hidup memuji Tuhan, hidup mengasihi, jujur, dan sebagainya. Nah, jadi ini bertentangan. Kita sebagai anak-anak Tuhan, kita jelas harus mengikuti apa yang Tuhan mau. Karena kita adalah anak-anak Tuhan dan kita disebut prajurit Kristus. Nah, karena kita sebagai prajurit juga, kita juga diperlengkapi karena kita ini adalah prajurit. Maka kita juga memiliki perlengkapan-perlengkapan untuk melawan iblis. Adik-adik perhatikan untuk yang berikutnya, adik-adik lebih mengerti tentang prajurit ini. Oke, itu yang bisa saya jelaskan tentang prajurit Kristus dan siapa yang menjadi lawan kita. Oke, terima kasih Kak. Sama-sama. Mungkin dari Kak Sigit mungkin ada pertanyaan yang lain. Daud, ya, sekarang kita akan melihat lebih jauh lagi tentang prajurit Kristus. Ya. Nah, Daud bisa nggak bagaimana ciri-ciri prajurit Kristus? Oke, ini pertanyaan yang sangat baik. Apa sih ciri-ciri seorang prajurit? Adik-adik sekalian, kita sudah belajar beberapa minggu yang lalu. Namun kakak akan ulangi sedikit saja. Ciri-ciri seorang prajurit yang pertama adalah dia adalah harus seorang yang berani. Adik-adik, seorang prajurit nggak boleh seorang yang penakut. Jikalau kita lihat seorang prajurit, dia harus berani menghadapi lawan-lawannya. Dia harus berani menghadapi musuhnya. Dia harus berani menyelesaikan misi, adik-adik sekalian. Jadi seorang prajurit tidak boleh dia adalah seorang yang penakut. Namun yang pertama, seorang prajurit harus seorang yang berani, adik-adik sekalian. Yang kedua adalah ciri-ciri seorang prajurit bukan hanya berani, namun yang kedua adalah dia harus orang yang taat. Artinya seorang prajurit tidak boleh bertindak sendiri-sendiri tanpa ada komando dari tuannya atau dari komando dari komandannya. Tidak boleh, adik-adik. Namun dia harus menjadi orang yang taat. Apa saja yang dikomando oleh tuannya, dia harus melakukannya. Nah, demikian kita adik-adik sekalian, kita juga adalah seorang prajurit. Kita harus taat kepada sang komando kita, yaitu Kristus Yesus. Kita harus taat kepada firman Tuhan. Dan yang ketiga adalah ciri-ciri seorang prajurit bukan hanya berani, bukan hanya taat, namun yang ketiga adalah dia haruslah menjadi orang yang rajin. Adik-adik, jikalau kakak pernah lihat seorang tentara, biasanya dia sering push up, adik-adik sekalian. Dia harus sering latihan. Artinya dia adalah orang-orang yang rajin. Artinya dia adalah orang-orang yang suka latihan. Demikian kita adik-adik, sebagai seorang prajurit, kita haruslah menjadi orang yang rajin. Tidak boleh menjadi orang yang pemalas. Namun kita harus rajin mendengarkan firman Tuhan, rajin membaca Alkitab, dan rajin berdoa, adik-adik sekalian. Mungkin itu sekilas ciri-ciri tentang seorang prajurit, Kak. Terima kasih. Ya, sama-sama. Sekarang saya akan bertanya kepada Daud. Ya. Tema minggu kemarin kan tentang perlengkapan senjata Allah. Iya, iya. Betul. Nah, itu apa aja perlengkapan senjata Allah agar kita dapat melawan iblis? Nah, adik-adik seperti yang tadi kita sudah belajar bahwa kita ini seorang prajurit, kita tidak hanya dibiarkan begitu saja, tetapi kita juga diperlengkapi, adik-adik. Nah, perlengkapan yang pertama, kita itu memiliki ikat pinggang. Kalau adik-adik masih ingat ya, ikat pinggang kita adalah kebenaran. Ya, adik-adik ingat kebenaran, yaitu firman Tuhan. Terus yang kedua, kita punya kasut. Kalau adik-adik ingat, kasutnya itu adalah kerelaan untuk memberitakan Injil keselamatan atau memberitakan kabar baik tentang Tuhan kita Yesus Kristus. Nah, terus yang selanjutnya, perlengkapan yang selanjutnya adalah kita punya ketopong. Nah, ketopong itu kalau adik-adik masih ingat yang bentuknya seperti helm, nah itu bukan hanya untuk gaya-gayaan adik-adik ya, tetapi itu untuk melindungi kita dari serangan atau pedang yang datang untuk mau menghancurkan kepala kita. Nah, ketopong kita yang kita gunakan bukan seperti ketopong yang kita pakai seperti kemarin, tetapi kita gunakan ketopong keselamatan. Nah, terus yang selanjutnya yang terakhir adalah kita punya baju zirah. Nah, adik-adik, kalau mungkin sekarang baju zirah itu dia mungkin terkenal seperti baju anti peluru. Nah, adik-adik pernah tahu itu. Nah, kita
punya baju zirah. Nah, baju zirah itu yang akan melindungi kita dari tipu daya iblis, dan juga yang selanjutnya adalah kita punya perisai. Nah, perisai kita adalah iman. Nah, adik-adik ingat, perisai kita adalah iman. Jadi kita sebagai orang percaya, semuanya ini harus kita kenakan di dalam diri kita. Kita memiliki kebenaran, hidup di dalam kebenaran. Kita gunakan kehidupan kita untuk memberitakan kabar baik. Kita gunakan keselamatan kita juga untuk menyelamatkan orang lain. Nah, dan juga kita gunakan kehidupan kita ini, ada iman kita gunakan untuk menangkis panah api atau serangan-serangan dari iblis yang mau menghancurkan kehidupan kita. Nah, itu tentang perlengkapan senjata Allah. Semoga adik-adik bisa mengerti. Kalau adik-adik belum mengerti, ulang lagi videonya ya. Oke. Ya, nah, sekarang saya akan memberikan kesimpulannya. Wah, anak-anak, nggak terasa kita sudah hampir 30 menit menemani kalian. Nah, itu artinya kita mau pamit dulu nih. Tapi kalian nggak perlu khawatir, kita akan bertemu lagi dalam acara dialog interaktif selanjutnya. Dan sebelumnya, kami mengucapkan terima kasih kepada Kak Daud dan Kak Olpi Ya, yang sama-sama. sudah membantu kita dalam pembahasan tema renungan minggu ini. Siap. Semoga anak-anak di rumah dan dimanapun kalian berada, kalian semua dapat mengerti ya. Nah, sebelum kita berpisah, kita tutup dulu dengan doa nih. Nah, doa pagi ini kita akan dipimpin oleh Kak Olpi. Yuk, kita berdoa sama-sama ya. Oke, adik-adik, mari kita satukan hati, kita berdoa. Terima kasih Tuhan, kami bersyukur untuk hari ini. Tuhan sudah sertai sekolah minggu dari awal sampai akhir. Saat ini ya Tuhan, kami akan menutup kegiatan kami ini. Kami serahkan kehidupan kami ke dalam tangan-Mu. Adik-adik yang ada di rumah, Tuhan sertai, berikan kesehatan dan kekuatan selalu. Begitu juga dengan guru-guru yang ada, Tuhan berikan kesehatan, kekuatan, serta hikmat untuk dapat mengajar dengan baik. Terima kasih Tuhan, kami berdoa dan kami akhiri sekolah minggu saat ini. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Sampai bertemu di acara dialog interaktif selanjutnya. Sampai jumpa. Selamat